Ini kasus merupakan kasus spesialis rumah kosong. Korban melihat kondisi pagarnya rumah sudah terbuka, kemudian korban curiga, kemudian korban masuk ke pintu rumah, kemudian di pintu rumahnya juga ditemukan rumahnya korban sudah tercongkel. Ini kasus merupakan kasus spesialis rumah kosong, di mana pelaku ini semuanya adalah residivis. Jadi berawal dari adanya satu pengaduan, di mana kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11 pagi, di mana TKP-nya di wilayah Desa Kelanti Kidul, RT 0302, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Pelapor inisial MW, di mana pelapor ini pada waktu kejadian yang tadi saya sampaikan, pelapor ini berangkat dari rumahnya menuju rukonya yang sekitar 1 km dari rumah, yakni di Simpang 7 Kabupaten Kudus. Kemudian pada saat korban kembali ke rumah lebih kurang jam 11, korban melihat kondisi pagarnya rumah sudah terbuka, kemudian korban curiga, kemudian korban masuk ke pintu rumah, kemudian di pintu rumahnya juga ditemukan rumahnya korban sudah tercongkel, kemudian korban masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah juga korban menemukan barang-barangnya sudah dibongkar, baju-bajunya sudah dibongkar, ada yang berantakan di kamar maupun ada yang di lantai. Kemudian korban mengecek di laci korban dan menemukan emas-emas korban hilang, baik itu emas berupa cincin, gelang, kalung, dan anting, yang mana totalnya seberat 70 gram. Kalau dihitung kerugiannya itu lebih kurang 100 juta rupiah. Kemudian dari kasus ini kita menginventarisir ada beberapa kasus yang modusnya hampir sama, ya, dimana ini juga terjadi pada tanggal 12 Juni 2024. TKP-nya di di Desa Burikan, RT 01 RW 4, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Di mana di situ kita juga ada menerima pelaporan dari HS, inisial HS, di mana kronologisnya HS ini juga pada waktu kejadian tanggal 12 Juni ini meninggalkan rumah pagi-pagi. Kemudian pada saat beliau pulang ke rumah, anaknya pada saat pulang ke rumah menemukan pintu pagar dalam keadaan terbuka, di
Begitupun juga ada pintu juga tercongkel, dan temukanlah kehilangan barang 2 buah bal rokok merek Jarum Super dan merek Sampurna, dan kerugian pada saat itu korban sebesar 13 juta. Dari 2 kasus ini kami dari Satreskrim Polres Kudus melakukan proses penyelidikan, kita melakukan olah TKP, kemudian kita mendapatkan beberapa CCTV, ya, kemudian kita melakukan proses penyelidikan sehingga kita mengidentifikasi pelaku. Dari identifikasi pelaku itu sehingga kita berhasil kemarin mengamankan pelaku, yang mana pelaku ini setelah melakukan kejahatannya, dia sempat lari ke wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Dan hasil kerjasama dari tim Resmob Satreskrim Polres Kudus dengan Polres Ketapang, kita akhirnya berhasil mengamankan 2 pelaku. Yang pertama berinisial HA, umur 50 tahun. Pelaku ini warga Indramayu. Kemudian yang kedua inisial R, ini umur 39 tahun. Pelaku ini warga Demak. Ini hasil koordinasi dan kerjasama kita dengan Polres Ketapang sehingga kita mengamankan 2 pelaku tersebut. Kemudian kita bawa ke Semarang, Jawa Tengah. Kemudian kita lakukan pengembangan terhadap 2 pelaku ini, dan kita juga berhasil mengamankan lagi 1 pelaku berinisial W. Ini W ini umur 50 tahun dan ini juga warga Demak, ya, warga Demak. Kemudian dari hasil interogasi kita terhadap 3 pelaku ini diketahui bahwa mereka ini memiliki sindikat ada sekitar 6 orang, ya. Ada SD ini juga ikut melakukan, tapi maaf, SD, kemudian YF dan AR ini juga ikut melakukan, namun 3 ini masih DPO, masih pencarian kita, namun ini sudah teridentifikasi oleh kita. Kemudian juga kita lakukan pendalaman terhadap pelaku ini, dan kita dapatkan bahwa di samping 2 TKP tadi ada 3 TKP lainnya yang juga dilakukan oleh pelaku ini. Namun 3 TKP ini sudah dilaporkannya, masih kita inventarisir. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak korban untuk kita kembangkan lagi apa-apa aja yang hilang atau dicuri oleh si pelaku ini. Jadi ini ada beberapa barang bukti yang kita amankan, ya, mulai dari alat yang digunakan seperti obeng, linggis, ya. Kemudian juga ada emas juga yang hilang tadi juga ada kita amankan. Kemudian juga ada plat nomor. Jadi pelaku ini di dalam modusnya ini dia ada pelaku yang sementara kita cari juga itu yang menyediakan mobil. Jadi mobil dirental kepada pelaku ini. Nah, ini mobil rental inilah yang dipakai, namun sebelumnya mobil ini sudah diganti plat nomornya oleh pelaku ini. Namun plat nomornya sudah kita amankan ini, ya. Ini plat nomornya sudah kita amankan. Ini sudah diamankan, yang biasa dipakai oleh pelaku di dalam melakukan tindak pidana yang dia lakukan. Untuk ketiga pelaku ini kita jerat ke dalam pasal 363 KUHP pidana ayat 465, di mana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan tanpa diketahui dan digendaki oleh orang yang berhak dengan cara memanjat, mencongkel dan merusak, serta dilakukan dengan secara bersama-sama 2 orang atau lebih, maka diancam dengan pidana 7 tahun penjara.